Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli 2026, tertulis di dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Alai lam gadda madihamua sini roha dohot pana daud dituhatta Yesus Kristus si paluai. Di ibana mahasangapon nang nuaing nang rodi saliling-lilingna. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, kita sepakat bahwa menunggu terlalu lama itu sangat membosankan. Bisa-bisa masa-masa menunggu yang terlalu lama itu membuat kita akhirnya mengalihkan aktivitas kita kepada yang lain, sehingga kehilangan fokus, tidak konsentrasi lagi dengan penantian itu. Demikianlah gambaran jemaat mula-mula atau jemaat di perantauan yang disapa oleh Petrus lewat surat 2 Petrus ini, yang sedang dan terus menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Karena merasa terlalu lama, tidak sedikit dari mereka akhirnya jenuh, bahkan mulai percaya kepada para pengajar-pengajar palsu yang mulai mengecoh iman dan kesetiaan mereka dalam menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Dapat kita baca itu dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 4. Lalu untuk mengantisipasi pengaruh pengajar-pengajar palsu itu, Petrus mengajak mereka supaya tetap fokus dan terus setia menantikan Yesus Kristus. Sebab Allah tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Maka Petrus menyemangati mereka dengan doa dan penguatan dalam dua hal, yaitu agar mereka bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Yesus Kristus Juru Selamat. Bertumbuh dalam kasih karunia berarti kita semakin sadar bahwa hidup kita sepenuhnya bergantung kepada kebaikan Tuhan, bukan pada kekuatan dan kehebatan diri kita sendiri. Dan dampaknya kita akan menjadi pribadi yang semakin rendah hati, semakin mudah mengampuni orang lain, karena tahu diri kita sudah diampuni. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan berarti kita semakin mengenal kehendak-Nya, semakin mengerti hatinya. Pertumbuhan ini akan mendorong kita tetap produktif dalam nilai-nilai kebajikan, tidak pasif dalam penantian itu, melainkan semakin dewasa dalam pengenalan akan Tuhan yang setia, yang tidak pernah ingkar akan janjinya. Oleh sebab itu, sahabatku semua, jikalau hari ini kita sedang menantikan sesuatu dari Tuhan, maka penuhilah hatimu dengan keyakinan bahwa Dia pasti akan memberikannya. Sehingga dalam masa-masa penantian itu, engkau tidak jenuh dan imanmu tetap teguh. Hidupmu akan selalu bersukacita, karena apa yang kamu nantikan itu pasti diberikannya. Sambil menantikannya, tetaplah hasilkan buah-buah kebajikan, sehingga setiap saat hidup kita akan selalu memuliakan Tuhan dengan berkata, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.